Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Al-Mukarram, para alim ulama, para ustadz, para kiai, tokoh-tokoh masyarakat yang hadir pagi hari ini, para jemaah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Seperti biasa, marilah kita awali kuliah subuh kita dengan terlebih dahulu bersama-sama memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Pagi hari ini alhamdulillah, di saat orang lain masih banyak yang tidur istirahat, tidur dengan nyenyak, bahkan sedang bermimpi, tapi alhamdulillah kita umat Islam, jemaah Masjid Raudhatul Falah yang hadir pagi hari ini, ada sebagian yang sudah bangun dari pertengahan malam tadi malam untuk sholat, bermunajat kepada Allah. Ada yang sholat tahajud, ada yang sholat hajat, ada yang sholat taubat dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa melanjutkan hadir sholat subuh berjamaah, lalu kita tidak langsung pulang, tapi kita iktikaf sejenak sambil kita mengikuti kuliah subuh di masjid ini, dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan menerima semua amal ibadah kita yang bisa kita lakukan selama ini. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita umat Islam sekarang ini sudah berganti tahun. Dari tahun sebelumnya kita tinggalkan, tahun 2022 telah kita tinggalkan, dan kita berada dalam suasana tahun yang baru, tahun 2023. Mudah-mudahan di tahun yang baru ini harapan kita semua tentunya kehidupan kita dari segala hal insyaallah akan lebih baik daripada tahun sebelumnya. Keluarga kita insyaallah lebih baik dari tahun sebelumnya. Usaha kita insyaallah lebih baik dari tahun sebelumnya. Bahkan yang tidak kalah pentingnya adalah ibadah kita, zikir kita dan sholat kita insyaallah harus lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun." Yang artinya, barang siapa yang kegiatannya, terutama ibadahnya, tahun ini itu lebih baik daripada tahun sebelumnya, itulah golongan orang-orang yang akan beruntung, yang akan berbahagia, selamat sejahtera, terutama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, pada suatu saat ketika Rasulullah masih hidup, ada seorang sahabat bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Beliau adalah sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah, sehingga tidak salah kalau banyak hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari.
Ini karena kedekatan beliau dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu saat ketika selesai sholat, Rasulullah akan keluar dari Masjid Rasul yang sekarang kita kenal dengan Masjid Nabawi Madinah itu, berduaan bersama Abu Dzar Al-Ghifari sambil memegang pundak daripada Abu Dzar Al-Ghifari, menepuk daripada pundak Abu Dzar Al-Ghifari. Apa kata Rasulullah? Ad-dunya bahrun arid qad halaka fihi al-awwalun wal akhirun. Wahai Abu Dzar, sesungguhnya hidup di dunia ini tidak ubahnya seperti orang yang sedang mengarungi lautan yang luas dan dalam. Apa yang bakal terjadi kata Rasulullah? Tentu banyak orang-orang yang terkena musibah kalau tidak hati-hati. Qad halaka fihi al-awwalun wal akhirun. Banyak orang yang celaka di dalamnya, baik orang-orang terdahulu maupun orang-orang yang akan datang. Itulah kehidupan dunia. Artinya apa? Kalau hidup tidak hati-hati dalam hidup ini, tidak menjaga dan waspada, terutama iman kita tidak jaga, maka banyak orang yang semula menjadi orang yang terhormat, yang semula menjadi orang yang mulia dan terpandang, akhirnya hidup dalam keadaan kehinaan, kenistaan dan lain sebagainya. Bahkan ada seorang yang sudah santrinya banyak, karena tidak hati-hati akhirnya tidak husnul khotimah. Naudzubillah min dzalik. Contohnya siapa? Kiai Barsis. Kiai Barsis itu santrinya lebih dari 5.000, semuanya bisa terbang ke angkasa, tapi karena beliau tidak hati-hati akhirnya meninggal dalam keadaan kafir, tidak husnul khotimah. Naudzubillah min dzalik. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Lalu bagaimana petunjuk Rasulullah kepada Abu Dzar Al-Ghifari, termasuk kepada kita semua ini? Kata beliau, jaddidis safinah fa innal bahra amik wa khudiz zada kamilan fa innas safara ba'id wa akhlisil amal fa innan nakida basir. Al-hadis. Ya, artinya ada 3 hal yang harus kita lakukan kalau kita ingin selamat di dunia yang banyak dengan godaan, cobaan dan tantangan ini. Jadi supaya iman kita tetap kuat dan kita menjadi orang yang husnul khotimah, maka ada 3 hal yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Abu Dzar Al-Ghifari, termasuk kepada kita umat Islam yang hidup di akhir zaman ini. Apa ajaran Rasulullah tersebut? Yang pertama, jaddidis safinah, perbaharuilah mesin-mesin perahumu, mesin-mesin sampanmu, jaga mesinnya, jaga bahan bakarnya, sehingga ketika mengarungi, melewati laut yang luas dan dalam, banyak tantangan, banyak batu karang, banyak angin dan ombak yang begitu kencang, banyak perahu yang tenggelam di dalamnya, maka yang harus dijaga kata Rasulullah adalah mesin. Mesinnya dijaga, bahan bakarnya jangan sampai kehabisan di tengah laut, jangan sampai ada bodi kapal yang bocor, karena itu akan menenggelamkan daripada perahu yang sedang kita tumpangi kata Rasulullah. Apa maksudnya? Maksudnya adalah bahwa hidup di dunia ini jaga iman kita, jaga akidah kita, jangan sampai iman kita tidak kita jaga. Cas HP kita, cas iman kita, supaya kita kuat, iman kita kuat dalam menghadapi godaan dan tantangan, tidak mudah terpengaruh. Kenapa demikian? Rasulullah mengatakan, badiru bil a'mali sholihah fasatakunu fitanun kakita'il lailil muzlim yusbihur rajulu musliman wa yumsi kafiran wa yumsi musliman wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradid dunya. Ya, artinya bersegeralah kalian untuk berbuat kebaikan kepada Allah. Bisa terjadi di akhir zaman ini, zaman sudah gelap gulita,
banyak orang yang sudah kehilangan arah dan pegangan imannya. Bisa jadi hidup ini, kata Rasulullah, di waktu pagi orang masih beriman kepada Allah, tapi di sore harinya imannya sudah lepas daripada dirinya. Kadang sebaliknya, sore harinya masih beriman kepada Allah, tapi pagi harinya sudah tidak beriman lagi kepada Allah. Apa penyebabnya? Apa yang terjadi? Yabi'u dinahu bi'aradid dunya. Orang berebut untuk mencari kekayaan dalam hidup di dunia ini, mencari harta, mencari penghasilan tanpa mempertimbangkan benar atau tidak, diridhoi oleh Allah atau tidak. Yang penting dia menjadi kaya, yang penting dia menjadi sukses. Maka hal yang demikian inilah yang akan menyebabkan iman kita kehilangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Lalu apa yang kita harus lakukan lagi? Rasulullah mengingatkan 14 abad yang lalu kepada kita, jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perkuatkanlah imanmu, kuatkan, kokohkan imanmu dengan apa ya Rasulullah? Dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berzikir, bertasbih, kemudian berzikir la ilaha illallah, membaca Al-Quran juga mengingatkan kita kepada Allah, memperkuat hubungan kita dengan Allah. Al-Qur'anu hablul matin. Al-Quran merupakan tali yang sangat kuat dan dahsyat ketika membina hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Salat, berzikir kepada Allah. Jadi orang yang hidupnya lisanuhu radbun an dzikrillah, lisannya sibuk dan basah dengan berzikir kepada Allah. Di saat duduk berzikir kepada Allah, di saat berdiri kita berzikir kepada Allah, di saat sendiri kita berzikir kepada Allah, di saat banyak orang kita berzikir kepada Allah. Allah menjamin bahwa kita insya Allah iman kita kuat, dan ketika meninggal dunia kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, jadi harus banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang bisa berbuat yang dilarang oleh Allah? Hatinya tidak takut kepada Allah, hatinya tidak ingat kepada Allah. Dan Allah menjamin kalau hati seorang selalu nyambung dengan Allah, dia tidak akan berani berbuat hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Yang kedua adalah wahudizada kamilan. Kalau kita ingin selamat hidup dunia dan akhirat ini adalah perbanyaklah bekal menuju jalan yang kita tuju. Kata Rasulullah bahwa perjalanan kita ini sangat jauh sekali. Oleh karena itu harus diimbangi dengan bekal yang kuat. Maksudnya apa perjalanan yang jauh itu? Kehidupan kita besok di akhirat adalah kehidupan yang penuh dengan misterius, kehidupan yang penuh dengan ghaib yang tidak pernah kita duga. Ada orang yang mungkin mengira dirinya orang yang sudah hebat, sudah banyak amal ibadahnya, sudah banyak pahalanya, ternyata besok kecewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah mengingatkan kepada kita, wa hudizada kamilan, perbanyaklah bekal menuju tujuan yang sangat jauh. Kenapa demikian? Orang tidak pernah tahu ibadah yang mana yang menyebabkan kita besok bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang mana yang akan menyebabkan kita selamat menjadi ahli surga, tidak pernah kita tahu. Ada seorang ulama besar bernama Imam Subki. Beliau ini seorang yang sangat sufi, ahli ibadah, setiap hari mengajar, setiap malam berceramah, tidak pernah berhenti. Setiap bulan dia melaksanakan ibadah umroh ke Makkah Al-Mukarramah. Setiap tahun dia melaksanakan ibadah haji. Dia penasaran. Suatu malam dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang waliullah tentu hubungannya sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ingin bertemu dengan Allah, ingin minta petunjuk kepada Allah, dia langsung diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Subki bermunajat kepada Allah, "Ya Rabb,
tolong tunjukkan kepada kami kira-kira amal ibadah yang mana besok di hari kiamat yang menyebabkan kami bisa masuk surga, dosa kami diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kami menjadi orang yang setiap hari mengajar kepada santri-santri, atau setiap malam kami berceramah, berdakwah di tengah-tengah umat dan masyarakat, atau karena kami setiap bulan melaksanakan ibadah umroh, atau setiap tahun kami melaksanakan ibadah haji ya Rabb. Lalu Allah memberitahukan kepada Imam Subki, wahai Subki, kata Allah, ketahuilah bukan karena itu semua yang menyebabkan kamu besok saya ampuni dosa-dosamu. Lalu yang mana ya Rabb? Ketahuilah ketika pada suatu malam kamu pernah melaksanakan dakwah di pertengahan kampung, kamu selesai berdakwah, kamu pulang ke rumahmu tidak lewat jalan raya, tapi lewat perkampungan yang jalannya kecil. Di depan kamu ada seekor kucing yang jatuh dari atap rumah seseorang, lalu kucing tersebut hampir mati karena kedinginan dan kelaparan. Engkau ambil kucing tersebut, engkau masukkan ke dalam bajumu, lalu engkau bawa ke rumahmu, engkau selimuti kucing tersebut, lalu engkau beli makan dan beri minum kucing tersebut. Akhirnya kucing kecil tersebut selamat dari ancaman kedinginan dan kelaparan. Gara-gara itulah engkau besok di hari kiamat akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran para hadirin wal hadirat. Bukan berarti kalau kita ingin masuk surga harus berlomba-lomba mencari kucing di UNER itu yang banyak kucing. Bukan itu maksudnya. Itu bagian memang daripada amal soleh, amal yang baik. Berbuat baik bukan hanya berbuat kepada sesama manusia, tapi juga kepada hewan dan binatang pun kita harus berbuat baik. Sama itu sedekah. Tapi maksudnya adalah bahwa kalau kita hidup ini banyak menebar kebaikan, banyak berbuat kebaikan, insya Allah salah satu di antara kebaikan itu ada yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menyebabkan kita besok dari kiamat menjadi ahli surga dan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya. Kemudian yang ketiga, pesan Rasulullah kepada Abu Dzar Al-Ghifari juga kepada kita. Kalau kita ingin selamat dunia dan akhirat, wa akhlisil amal, hendaklah kita ikhlas karena Allah di dalam berbuat kebaikan, baik dalam beribadah kepada Allah maupun kita membantu sesama manusia. Dasarnya harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang besok di hari kiamat akan kecewa ketika mengira dirinya adalah orang yang ahli beribadah, ahli membaca Al-Quran, ahli bersedekah, tapi waktu hidupnya niatnya bukan karena Allah, bukan karena semata-mata mencari ridho Allah, tapi ingin pamer kepada manusia. Banyak orang yang kecewa, kata Rasulullah. Di hari kiamat ada orang yang berbondong-bondong menuntut kepada Allah, ya Rabb, sewaktu kami hidup kami ahli sedekah, kami ahli membaca Al-Quran, kami ahli sholat. Kata Allah, pergilah kamu kepada orang yang waktu hidupmu kamu berbuat kebaikan, tapi bukan untuk aku, bukan untuk mencari ampunan dan ridhoku, kata Allah, tapi kamu mencari popularitas, ingin dikenal masyarakat, ingin disanjung masyarakat. Pergi kamu kepada mereka itu. Kecewa kalau manusia berbuat kebaikan bukan semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa." Manusia, orang yang beriman ini tidak diperintahkan oleh Allah beribadah kepada Allah kecuali dalam keadaan ikhlas. Dasarnya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau karena manusia tidak diperintahkan oleh Allah kita itu berbuat kebaikan. Inilah dasarnya bahwa kita beribadah kepada Allah ini harus ikhlas, harus karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak mudah memang. Kita baca Al-Qur'an karena Allah tidak mudah. Apalagi masih muda, tidak mudah.
kita berbuat kebaikan, berjuang, tidak mudah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan berarti kita tidak boleh berbuat kebaikan, kita tidak boleh sholat, tidak boleh berpuasa, tidak boleh membantu orang, bukan. Terus kita sholat, terus kita berpuasa kalau kita bisa berpuasa sunnah, terus kita membaca Al-Quran sampai kita menjadi orang yang ikhlas. Ada orang yang beranggapan, kalau begitu saya tidak ke masjid, kalau begitu saya tidak membaca Al-Quran karena saya tidak bisa ikhlas. Salah besar demikian ini, Pak. Memang kata Rasulullah, orang menjadi ikhlas harus belajar, harus latihan, sedikit demi sedikit. Sholat asalnya mungkin ke masjid kita riya, asalnya kita membantu orang, asalnya mungkin kita riya. Tapi kalau sudah terbiasa, insya Allah tidak akan riya. Kita akan sudah terbiasa melakukan hal semacam ini, sudah terbiasa, bukan karena manusia, tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah harapan Allah kepada kita. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, kullun nasi halkan illal alimun, wal alimun halkan illal amilun, wal amilun halkan illal mukhlisun, wal mukhlisuna fi khatarin azim. Al-hadis, yang artinya manusia pasti rugi, semua manusia pasti menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Illal alimun, kecuali orang yang alim, orang yang mau belajar ilmu pengetahuan. Seperti pagi hari ini kita belajar ilmu pengetahuan agama. Wal alimun halkan illal amilun, orang yang belajar ilmu pengetahuan juga akan rugi kata Rasulullah, kecuali orang yang mengamalkan ilmu pengetahuan yang mereka ketahui. Wal amiluna halkan ilal mukhlisun, dan orang yang mengamalkan ilmunya juga akan rugi kecuali orang yang ikhlas. Wal mukhlisuna fi khatarin azim, dan orang yang ikhlas itu sedikit sekali, jarang sekali, berat sekali menjadi orang yang ikhlas. Inilah gambaran daripada ikhlas yang diterangkan, dijelaskan oleh Rasulullah 14 abad yang lalu, bahwa menjadi orang ikhlas fi khatarin azim, sangat sedikit sekali, sangat jarang sekali. Tapi bukan berarti tidak bisa. Kita bisa dengan hati, keinginan kita yang kuat dan tekad untuk menjadi orang yang berbuat kebaikan dalam keadaan ikhlas. Mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ibadah yang selama ini bisa kita lakukan, apalagi pada hari ini, semoga kita kerjakan dalam keadaan ikhlas, semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kalau kita menjadi 3 golongan orang tersebut, yaitu menjadi orang yang ikhlas, tidak lelah untuk berbuat kebaikan dan selalu berzikir kepada Allah, insya Allah kata Rasulullah, kita akan dijamin menjadi orang yang berbahagia, selamat, sejahtera, dan insya Allah bisa mampu menghadapi berbagai macam godaan, tantangan, dan rintangan yang ada dalam kehidupan kita, terutama di akhir zaman seperti sekarang ini. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan keluarga kita dan jemaah kita yang dalam tahun sebelumnya sakit, mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tahun 2002 usaha kita gagal dan kurang sukses, mudah-mudahan di tahun ini lebih sukses lagi. Dan pembinaan kita kepada keluarga tahun kemarin kurang baik, dan insya Allah di tahun ini akan lebih baik daripada tahun sebelumnya. Amin ya Rabbal Alamin. Kita tutup pertemuan kita ini dengan doa kafaratul majalis. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.